Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti selalu kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala. Segala nikmat, hidayah, inayah, riayah, petunjuknya Allah Rabbul Alamin, sehingga Allah berikan kita taufik dengan izin, dengan qudrah, dengan iradahnya, bisa berkumpul di rumah Allah mengkaji hadis Al-Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu nikmat jamaah kaum muslimin yang selalu harus kita syukuri. Kalau ayat yang dibacakan imam tadi, wa wajadaka dhallam fahada, dan dia yang mendapatkanmu dalam kesesatan dan dia yang memberikan kepadamu setelahnya petunjuk. Ada yang sesat tanpa ilmunya, ada yang menyimpang dengan ilmu tanpa amalnya. Di rakaat kedua dibacakan ayat lainnya, fawailun lil musallin, celaka mereka yang melakukan salat, celaka mereka yang menyia-nyiakan salatnya. Jadi taufik Allah Rabbul Alamin, jamaah kaum muslimin, memberikan kita kesempatan mengkaji salat, menunaikan salat, sehingga salat yang kita lakukan itu adalah salat yang bisa kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Itu nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, mohon izin sebelumnya atas kondisi beberapa waktu kita tidak bisa kajian. Ada yang menghubungi saya, nanti kajian Ustaz. Berarti Ustaz hanya lagi. Keluarga Ustaz harus sehat, tapi ini berdoa mereka. Kajian tetap. Dengan izin Allah Ta'ala kita lanjutkan kajian kitab Ummahatul Abwab min Hadis Sayyidil Ahbab. Kitab hadis yang praktis yang kita susun, yang terdiri dari 100 hadis baginda Rasul yang mensifati tata cara ibadah secara praktis. 2 malam yang lalu di sekolah saya ajarkan cara salat, cara wuduknya Rasul. Banukalan Baro, Buno, rupanya hampir mayoritas yang mengikuti sudah mempraktekkan. Ini muncul kegembiraan ketika ilmu itu membuahkan pengamalan. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Kajian sebelumnya kita mengupas tentang sifat ruku' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mempelajari bahkan di penghujung kajian
saya menyempatkan diri untuk mempraktekkan lebih kurang begitu tata cara rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya jamaah kaum muslimin, ilmu yang sudah kita kaji ini harus membuahkan pengamalan, sehingga kita membanggakan baginda Rasul nantinya sebagai umat yang rukuk, yang sujud, yang berdiri, yang takbir persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengutip hadis sebelumnya, nahnu ma'asyiral anbiya, tata cara salat ini sebenarnya bagian dari yang disepakati dari seluruh agama Allah. Dari semenjak Nabi Ibrahim, Musa, Isa, begitu cara mereka salat. Dan nanti ketika di hari kiamat, wa yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Banyak manusia yang Allah ketika menyingkap betisnya dan dituntut mereka untuk sujud, tapi mereka tidak mampu sujud. Hanji sujud. Tapi bagi kita yang sujud, hidup dengan sujud, hidup dengan rukuk, mudah-mudahan di tempat yang sulit itu kita termasuk orang yang mampu rukuk, mampu sujud. Ini ajaran yang disepakati. Mantung Nabi lagi yang cara salat. Rasul itu dalam beberapa hal tidak mengatakan nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kami para nabi diperintahkan warka'u ma'ar raki'in, rukuk juga. Wahai Maryam, rukuk bersama mereka yang rukuk. Hari ini yang rukuk siapa? Cuma kita. Yang sujud di atas tanah cuma kita saja. Dan itu nikmat Allah yang patut kita syukuri itu. Bahkan di perjanjian lama itu, Nehemia pasal 8 ayat 6 disebutkan juga tata cara salat hampir persis seperti yang kita lakukan. Kisahnya Nabiullah Uzair dengan kaumnya yang membaca kitab, kemudian berdiri mengagungkan Allah, mengatakan Allahu Akbar. Kaumnya di belakang mengatakan amin. Dilikut amin itu. Mereka rukuk, mereka sujud di atas tanah. Yang kata-katanya persis. Dan ini yang patut kita banggakan. Yang menjaga tata cara salat ini bukan cuma menjaga tata cara salat baginda Rasul, tapi tata cara salat para nabi dan rasul. Kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala. Faslun fi sifati al-i'tidal. I'tidal, dan baginda Rasul berulang kali dalam banyak hadis, i'tadilu fis salat, meminta kita beriktidal. Kalau salat harus iktidal. Itu lain lagi dengan iktidal yang kita pahami. Iktidal yang kita pahami yaitu fase berdiri di antara rukuk dan sujud. Tapi ada iktidal dua makna di dalam tuntunan baginda Rasul. Iktidal pertama itu salat tidak berlebihan tapi tidak irit dalam salat. Lebih kurang itu iktidal. Waktu berdiri iktidal, kaki kata hadir ayat. Waktu naik rakaat kedua disempitkan, longgar saf. Itu tidak diperintahkan oleh Rasul. Iktadilu fis salat. Mengangkat lengannya berlebihan atau menyempitkan lengannya berlebihan, iktadilu fis salat. Atau gerakan cepat dalam salat, hana tu'manina, tidak ada khusyuk. Rasul tidak ingin juga seperti iktadilu fis salat, kata Rasul. Iktidal itu seimbang. Umat ini umat yang seimbang, umat pertengahan, moderat. Tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, tidak berlebihan. Bahkan dalam gerakan salat
Itu yang menariknya jamaah kaum muslimin, ketika saya coba kumpulkan itu hadis Rasul tentang perintah i'tidal, banyak sekali itu beliau mengulang-ulangi anjuran beriktidal. I'tadil. Falyaqtadilu fi rukuk, kata Rasul, hendaknya mereka rukuk beriktidal, mereka sujud beriktidal, berdiri beriktidal. Ya. Kemudian para ulama kita menyematkan istilah i'tidal ini untuk bagian khusus dari gerakan sholat berdiri. Ini filosofi yang kadang-kala hilang dari kita. Tidak pernah kita dapati imam sholat kita yang memberikan tempo ketika berdiri i'tidal. Mekaratlah dulu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ada kadang-kala mengucapkan dalam kondisi dia turun ke tanah. Tidak ada. Para sahabat ketika menukilkan i'tidalnya Rasul, hatta qulna annahu nasi. Bahkan kami mengatakan Rasul mungkin sudah lupa kenapa beliau tidak turun sujud. Nah, tom takkan ke imam lagi ya. Rasul kata kejit beliau tidak turun-turun, gedang. Ini posisi memperbanyak pengagungan. Ini mekarat ya pemekarat. Kadang-kadang saya menilai imam itu faqih atau tidak faqih ketika dia beriktidal. Bambagata berarti anak kita sembahyang. Ketika dia beriktidal. Nah, ini jamaah kaum muslimin. Kenapa para ulama kita menamakan itu i'tidal? Karena di situ tuntunannya dan tuntutannya beriktidal. Itu besar. Annahu nasi. Mungkin Rasul sudah lupa. Tiba-tiba Rasul sujud. Oh, bukan lupa, memang sengaja melamakan. Nyatanya tengku imum kata naga i'tidal belum. Begitu cepatnya kita berpikir lupa beriktidal. Kalau para sahabat berpikir Rasul lupa sujud. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Bagaimana cara iktidalnya Rasulullah? Tempat pengagungan. Nanti kalau ada zikir, satu zikir, hadis Rifa'ah ibn Rafi Az-Zuraqi, Rasul salat, di belakangnya salat para sahabat Rasulullah. Ketika baginda Rasul mengatakan Sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba di belakang ada yang menambah mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Selesai salat, karena dia bersuaranya keras, dibaca rayu su. Saya kemarin di tempat salat masjid dekat sekolah, salat tarawih, salat qiyam. Ditegur oleh bapak-bapak, rayu dan musuh dan temayang. Saya pahami itu mengganggu. Ya, mungkin kita terbawa suasana baru. Pati ada doa roh tatamah suara. Doa kemaah. Dan tidak perlu kita perdebatkan. Kalau kita mendiskusikan batasan wajib minimal bersuara hingga pembacanya mendengar. Draw bedah tak dengar, itu wajib. Memek-meklah mulut tidak terdengar suara, itu bukan salat. Saya rasa bacaan saya terlalu besar sehingga mengganggu yang di samping. Tapi kita dapati praktek seperti itu banyak dilakukan oleh sahabat Rasul. Seperti hadis ini. Dia di belakang mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban barakan fi. Selesai salat Rasul berpaling mengatakan manil mutakallim, siapa tadi yang berbicara? Yang khun tak yang tahu. Semua orang tahu dia si fulan. Melihat si fulan, dia mengatakan ana ya Rasulullah.
Rasul mengatakan wallah atau walladzi nafsi biyadihi bid'un wa thalathuna malaika. Kalau bid'un itu antara 3 sampai 9 Pak. Golong tente 33, belum tentu 39, antara 33 sampai 39. 30, anggap saja minimal 33 malaikat yastabdirun. Mereka berlomba-lomba mencatat pahala iktidalmu tadi. Hai peludro malaikat gemekarat betul ini. Sawai itu ini. Tidak mungkin iktidalnya tidak diterima. Mekarat betul sawai itu ini. Baik anak terima. 33 malaikat itu minimal, bisa jadi 39 malaikat karena bid'un wa thalathun. Mereka buru-buru mencatat iktidal. Padahal baca ke tambahan. Kalau iktidal tetap saya tambah. Harus ditambah. 33 malaikat buru-buru mencatat. Padahal Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah itu para malaikat berburu-buru mencatat kebaikan amal. Nah ini sifat iktidal. Tapi itu bukan dalil bagi mereka yang buat zikir sendiri, buat doa sendiri. Para sahabat pihna lagi. Tanya nyanjit ke dalil, jid pegat zikir galak-galak doa. Nah, para sahabat buat zikir sendiri, Rasul kepangguk. Ya itu zaman wahyu. Menjaga pangguk berarti betul. Kalau dikatakan salah berarti hanya pakai nyoga pangguk berarti betul. Itu statusnya hadis. Karena Rasul mengikrarkan. Nah itu boleh. Kalau kita nggak boleh lagi. Zikir tetap dengan lafadznya. Hanjit tambah hanjit kurang. Kalau doa terserah kita mau tambah mau kurang sesuai dengan kebutuhan yang berdoa. Ini iktidal jamaah kaum muslimin, tempat kita mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Nah, kita lihat hadis Ummul Ba fi sifati iktidal, masih hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ini hadis sudah berulang kali saya sebutkan. Abu Humaid yang duduk dengan tidak kurang dari 10 para ulama dari kalangan para sahabat Rasul, termasuk di dalamnya Abu Qatadah. Kita tahu Abu Qatadah itu sering meriwayatkan hadis sifat salat Rasulullah. Abu Humaid tiba-tiba mengatakan, aku akan mempraktekkan untuk kalian cara salat Rasulullah. Long praktek iku urun cara Rasul salat. Dia salat, selesai dia salat, para sahabat mengatakan sadaqta. Betul, salatmu itu persis seperti Rasul salat. Ini himmahnya yang kita ambil jamaah kaum muslimin, ghirahnya untuk syariah. Ghirahnya untuk syariah. Dia mau mengajarkan orang lain cara salat Rasulullah. Banyak di antara kita merasa cukup, kaji alhamdulillah. Keluarga hana pilih purno, tetangga, warga hana pilih purno. Padahal ghirahnya yang kita ambil dari Abu Humaid ini. Beliau tahu, beliau mengajarkan orang lain. Kadang-kadang kita berpikir sepele, padahal banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Banyak. Saya suruh praktekkan cara wudu. Rupanya yang betul praktek dari 2 truh oleh ledro tadi. Yang betul praktek seperti yang kita inginkan sesuai hadis mungkin 3 orang, 5 orang. Ambil komitmen ini dah belajar. Nanti pulang ajarkan orang, siap. Paling kurang 1 orang. Sehingga sunnah Muhammadiyah ini berkembang di tengah masyarakat. Kalau kata guru kami Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, tidak perlu Anda berteriak tentang bid'ah, cukup ajarkan sunnahnya.
yang lain hilang sendiri. Karena orang sudah mengamalkan sunnah, nggak ada tempat lagi. Karena definisi perkara bid'ah itu mudahis syariah. Dia posisinya menantang syariah, berlawanan dengan syariah. Itu bid'ah, definisi bid'ah. Menantang syariah, itu definisi terbaik untuk bid'ah, definisi Al-Imam Asy-Syatibi. Ketika sunnah ini datang, yang itu pasti menghilang sendiri. Ajarkan sunnah. Ya, ajarkan sunnah Rasulullah. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ini sampai ke fase summa idza rafa'a ra'sahu ay min ar-ruku'. Kita angkat tangan atau tidak? Tabut jarak dari ruku', sami Allahu liman hamidah, berjarak kemana? Ya, itu posisi ketiga kita mengangkat tangan. Ya, ketika bangkit dari rukuk. Tapi di posisi itu kita tidak mengatakan Allahu Akbar, tapi mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar semua yang memuji. Allah mendengar. Siapapun yang mengagungkan Allah akan mendengar. Idza rafa'a ra'sahu ay min ar-ruku' istawa, beliau berdiri tegak. Hatta ya'udu kullu faqarin makanahu. Maka tidak sah kalau kita tidak beriktidal. Sami Allahu liman hamidah, belum dalam kondisi tegak tiba-tiba sudah sujud, enggak dapat. Harus tegak. Istawa. Bahasa Arab itu kalau sudah dimulai dengan ista, itu ada tuntutannya. Sawa, tegak. Istawa hatta ya'udu kullu faqarin makana, sehingga tulang belulang itu kembali ke posisi sedia kalanya. Jadi tangan lepas, badan tegak, posisi seperti posisi sedia kala, seperti posisi dia diciptakan. Kalau rukuk kan posisinya beda, sujud beda, ini posisi tegak. Berdiri seperti kita berdiri sebelumnya. Di mana posisi tangan? Ini yang paling menarik. Kok bisa tidak ada satupun hadis yang mendetailkan posisi tangan dalam status iktidal? Hanya hadis. Pada bersedekah di atas dada atau lepas istirsa, nggak ada hadis. Tidak ada hadis. Yang bisa kita andalkan apa? Pengamalan secara turun menurun. Dan ini bukan sesuatu yang tersembunyi dalam salat. Nampak. Sahabat melihat Rasul, tabi'in melihat sahabat, begitu generasi dengan generasi ya, saling menukilkan atau memperagakan secara mutawatir tentang sifat salat. Dari 4 mazhab kita dapati mayoritas para ulama sepakat semuanya lepas tangan. Pilih ya. Seperti awal berdiri, bukan bersedekah. Kalau Imam Madhab Syafi'i sudah satu, istirsal. Madhab Abu Hanifah satu, istirsal. Madhab Imam Ahmad boleh dua-dua. Boleh bersedekah, boleh istirsal. Madhab Imam Malik tidak boleh bersedekah kecuali solat sunnah. Kalau solat sunnah jangankan bersedekah, duduk aja boleh. Tidak berdiri, saya duduk solat sunnah boleh. Itu bukan hitungan juga. Berarti kita hitung madhab Imam Malik itu sebenarnya sama seperti madhab jumhur. Kita tidak ada dalil yang spesifik khusus tentang hal ini.
Semua menggunakan dalil umum. Kalau kita belajar di Saudi, barangkali kita akan menguatkan bersedekah karena mazhabnya Hambali. Dalil mereka apa? Dalilnya umum. Kami para nabi diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Ketika salat dikeluarkan rukuk, dikeluarkan sujud, berarti masuk i'tidal, masuk berdiri sebelum rukuk. Berarti i'tidal dikiaskan dengan berdiri sebelum rukuk. Itu dalil paling kuat mazhab Hambali. Walaupun itu dalilnya, Imam Ahmad mengatakan boleh dua-dua. Sebenarnya kan kita cuma bisa mengatakan seperti Syekh Bakar Abu Zaid, la jadida fi salat. Salat itu enggak ada perkara baru di dalamnya. Orang menukilkan dengan melihat. Sejatinya salat itu ya orang melihat. Ketika kita lihat misalnya abad pertama hampir tidak mengenal bersedekah. Abad kedua itu yang mengenal bersedekah sedikit. Hampir bisa kita pastikan yang benar justru istirsa, lepaskan tangan. Pilih jalan. Maka kalau kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bid'ah bersedekahnya beragam. Bersedekah bid'ah. Bersedekah bid'ah. Kenapa? Memang enggak ada petunjuk. Menggunakan dalil umum, yaitu umum. Menggunakan hadis ini, kembalikan ke posisi semula. Di mana posisi semula? Posisi sebelum rukuk atau posisi berdiri pertama? Kalau secara bahasa saya justru lebih menguatkan posisi berdiri pertama. Bukan posisi sebelum rukuk. Karena kita berdiri dulu, tegak. Baru kita takbir, baru kita bersedekah, baru kita rukuk. Tidak, kembalikan ke posisi semula. Kalau saya analogikan seperti kita berikan perintah, kamu lari ke sana. Setelah itu lari ke sana, kembali ke posisi semula. Hogwa ke sana atau ke sini? Yang bersedekah mengatakan larinya ke sana. Yang istirsal mengatakan larinya ke posisi semula. Sini lagi balik. Hatta ya'udu. Dan ini secara bahasa mungkin lebih kuat. Ya'udu kullu faqarin makanahu. Sehingga tulang belulang itu di posisi seharusnya. Kalau bersedekah itu bukan posisi tulang seharusnya. Kita tidak melakukan seperti ini kecuali ada perintah. Posisi seharusnya seperti apa? Kalau kita merujuk ke penciptaan Adam, bagaimana Adam diciptakan? Berdiri tegak dengan tangan mustarsil. Kamu mau posisi jarawatan. Begitu posisi letak tulang seharusnya. Tapi apapun ceritanya, ini cuma tentang afdal, sunnah atau kurang. Dua-duanya boleh. Jadi Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Durar Al-Mudhiyah mengatakan, ajibun, aneh mereka itu melihat tentang posisi jarah. Seolah-olah ini haram, wajib. Padahal afdal dengan tidak afdal saja. Sah, salatnya sah. Tapi kalau kita misalnya menguatkan argumen hadis, ketika kita mengamalkan seperti itu dan kita meniatkan imtisal, meniru prakteknya Rasulullah, barangkali kita dapat pahala tambahan dari niat yang baik tersebut. Kita tiru Rasul salat. Perkara kecil kita teliti lebih lanjut. Ya. Kenapa sampai di titik kita merasa salat saya ini saya bisa bertanggungjawabkan? Saya tidak pernah capek mengkaji tentang salat ini melebihi tentang menggerakkan jarah ketika tasyahud. Itu semua dalil saya coba kaji sesuai dengan kapasitas ilmu yang saya punya. Yang gini dalilnya apa, yang ini apa.
Kita lihat perawinya, butuh perawi. Kita lihat jalur sanadnya, gini atau gerak seperti apa bentuknya. Begitu kita berupaya menjadikan sholat kita itu berdasarkan ilmu. Harus punya ilmu terhadap tata cara sholat. Baik jamaah kaum muslimin, rahimani rahimakumullah ta'ala. Dan baginda Rasul ketika dalam kondisi beriktidal itu mengatakan Rabbana lakal hamd. Atau ditambah waw, Rabbana walakal hamd. Atau ditambah Allahumma di depan. Warid juga dalam sahih, Allahumma Rabbana lakal hamd. Atau tambah Allahumma, tambah waw lagi, Allahumma Rabbana walakal hamd. Enggak perlu kita detailkan apa maksud dan perbedaan maknanya. Tentunya setiap, ini kaidah bahasa Arab ya, iza zadal mabna zadal ma'na. Kalau bertambah huruf berarti pasti bertambah makna. Dalam satu riwayat lagi lebih lengkap lagi, mil'us Rabbana walakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta. Seluas atau sebanyak, mil'u sepenuhnya, kalau kita terjemah bebas, pujian yang memenuhi langit dan bumi. Penuh langit, penuh bumi. Kita mengatakan pujian, tapi yang kita harapkan pujian kita itu terhitung dalam kondisi memenuhi langit dan bumi. Wa ma bainahum wa min syai'in ba'du. Itu min syai'in ba'du itu barisnya harus dhammah itu. Kalau dhammah kita berhenti titik, itu artinya segala apapun yang lebih besar dari ini, maka pujianku sebesar itu. Hanjit gantau baris lain juga arti. Wa min syai'in ba'du, berjelah nekeun ba'du. Artinya kalau sekiranya ada makhluk yang lebih besar dari langit dan bumi, apapun yang ada di antara keduanya, maka pujianku lebih besar. Min syai'in ba'du itu artinya kita potong langsung, enggak perlu disebutkan tadi, udah langit bumi antara keduanya, apalagi satu-satu enggak. Kalau kita mengatakan min syai'in ba'du berarti udah kita potong, Pak. Umantang hanali yang lebih besar dibandingkan pujian ini. Ya, itu ba'du itu ngeri. Sama seperti khatib, maka disunnahkan kita mengatakan amma ba'du. Sudah pujian, sudah selawat, sudah syahadat, amma ba'du. Amma ba'du itu ringkasan kalimat panjangnya mahma yakunu ba'du. Apapun terjadi setelahnya aku tidak peduli lagi. Nah, kalau sudah amma ba'du, coba khatib mengatakan amma ba'du, yang mampu juga. Kenapa? Dia mengatakan apapun yang terjadi setelah aku tidak peduli. Sakit hati ron ana peduli. Anda marah saya tidak peduli. Saya tetap akan menyampaikan kebenaran, wala nakhafu fillahi laumata laim, dan tidak takut celaan orang yang mencela. Itu amma ba'du. Wa min syai'in ba'du. Doa-doa salat zikirnya itu harus betul-betul kita serapi. Kita baca pelan-pelan. Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma bainahuma wa min syai'in ba'd. Kita tambah yang ditambah oleh sahabat tadi, hadis rifa'ah, hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sempurna iktidal, sempurna pahala, sempurna kebaikan. Tapi untuk mengatakan itu butuh waktu.
Dengan imam-imam yang tergesa-gesa itu kita tidak. Rabbana lakal hamd karena Rabbana lakal hamd kaji. Seharusnya kita maunya itu posisi kita mengagungkan Allah. Dipanjangkan sedikit. Ya. Kita menambahkan pengagungan kita kepada Allah. Kalau sekiranya imam membaca panjang, Anda bisa mengulangi zikir yang sama. Ulang 3 kali. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kita persilahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang tata cara turun sujud. Silakan para bapak kalau ada. Waalaikumsalam. Ada di riwayat lain bahwa yang membaca sami Allah itu hanya imam atau secara sendiri. Ya. Karena kalau sholat yang imam itu baca Allah. Ya. Yang sahih hadisnya bahkan saya rasa sudah pernah kita baca itu, walaupun tidak saya detailkan penjabarannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu. Kalau imam itu berkata sami Allahu liman hamidah faqul, maka kalian katakan Rabbana walakal hamd. Makmum ya tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Makmum tidak ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang lain baik posisi sebelumnya tentang sujud, yang saya janjikan sujud tinggal tapi tiga. Silakan. Mengangkat tangan takbir. Ya, itu sudah kita kupas detail. Tapi di hadis pertama ketika kita bercerita tentang sifat salat, itu ada 2 hadisnya. Yang pertama sejajar bahu, hadis Ibnu Umar dan hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Yang kedua sejajar daun telinga. Ditambah lagi dalam madhab Asy-Syafi'i memahami 2 hadis ini dengan satu posisi, yaitu posisi tangan antara bahu dengan telinga, yaitu bawah tangan ini sejajar bahu dan ujung jari itu sejajar daun telinga. Nah, itu sebenarnya bukan posisi pilihan ketiga, tapi memahami 2 hadis itu satu posisi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita, Allah hilangkan dosa dan Allah gugurkan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah lipat gandakan amalan dan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.